Karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram saya, hari ini kita syuting lagi sebelum saya akhirnya berangkat lagi pulang ke Cengkareng, ke Jakarta ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, kemarin beberapa hari yang lalu kan saya sempat bikin Q&A itu di Instagram saya ya, di @mind.fadli, mind.fadli itu ya di Instagram saya. Terus saya nggak expect kalau pertanyaan yang masuk banyak banget gitu, sampai puluhan. Jadi saya pikir ada beberapa pertanyaan yang menarik yang yuk deh kita jawab lagi ke dalam satu video. Kan kemarin udah tuh di video yang sebelumnya gitu ya. Jadi video ini juga akan menjawab pertanyaan karena ternyata ada juga beberapa yang menarik dan sepertinya ini juga bisa memberikan value edukasi buat teman-teman semua sesama traders forex ataupun traders apa ya, apapun lah traders di Nusantara gitu ya. Ini saya masih di Anfaya di Bali, di Anfaya Hotel and Resort Bali gitu ya. Dan saya lagi ada di Private Lagoon di belakang nih di jadi handphonenya ditaruh di ujung sana jauh ini teman-teman. Dari balkon belakang gitu ya. Terus ada tangga turun terus akhirnya ke lagun ini gitu. Nah, teman-teman kita mulai jawab pertanyaannya aja. Jadi pertanyaannya ada yang menarik dan ada yang lucu. Jadi pertama dari ini dulu nih, yang ringan dulu ya teman-teman. Dari kilo.54, dia nanya dua pertanyaan. Yang satu, pernah nggak mas mimpinya tentang trading atau tentang candle gitu? Oke, kalau saya ngomongin trading teman-teman, saya nggak sebegitunya sampai ke bawah mimpi sih gitu ya. Sangat punya passion untuk sukses di awal, yes. Pengen banget gitu ya, itu bener-bener bikin saya serius belajar gitu, begadang-begadang. Bahkan saya tontonin kayak hampir semua mungkin video YouTube yang relate sama yang masalah yang sedang saya rasain saat itu gitu ya. Saya lagi pengen belajar tentang tren, saya libas semua tuh artikel tentang tren, video tentang tren, apapun gitu ya. Plus juga ada pelajaran-pelajaran lama yang akhirnya saya buka kembali gitu. Terus kalau misalnya ngomongin tentang candlestick gitu ya, tentang formasi candle, bentuk candle, candlestick pattern gitu ya, itu bener-bener sampai, wih sangat banyak saya terima infonya, saya lahap semua habis. Dan ya sangat-sangat besar passionnya buat sukses di forex. Rasanya seperti itu di awal-awal saya belajar, sampai hari ini tetap begitu. Cuman kalau sampai ke bawah mimpi, seingat saya belum. belum ada gitu ya, jadi belum pernah. Lanjutan pertanyaan kedua dari kilo.54, target diet kayaknya gagal lagi ya mas. Ya bukan gagal teman-teman, tertunda. Ya bahasa bijaknya gitu, tertunda. Sebenarnya enggak sih, karena gini, ketika saya lagi pengen diet ya akan total sangat pengen dietnya gitu. Sekarang itu kayak lagi setengah-setengah pengennya gitu ya. Dari 1, 2, 3 bulan terakhir ini niatnya awalnya pengen komitmen, tapi terus akhirnya aduh nanti dulu deh jadi mundur lagi kayak gitu. Sebenarnya ini udah ini banget sih, udah nggak enak banget gitu ya. Oke, nanti kita bikin public komitmen dalam berapa bulan turun berapa kilo gitu ya. Bukan turun sebenarnya, saya tuh pengen ngebentuk badan. Saya terlalu kurus juga nggak suka teman-teman. Jelek kayaknya kayak terlalu kering gimana gitu ya. Saya nggak pengen yang kering berotot gitu, enggak. Cuman shape-nya jadi lebih baik aja gitu ya. Makanya tetap hidup sehat lah yang penting. Oke, cari agak berat. Dari Lucky_TO, apa nih? Lukito, alah. Mas Fadli biasa bikin trading plan itu jam berapa? Nah, teman-teman saya punya timing trading plan itu bikinnya bangun pagi sih, gitu. Bangun pagi, buka chart, terus kalau misalnya ada yang trending, ada yang bikin leg out baru, ada yang bikin misalnya rally base dari semalam nih, terus pagi-pagi ternyata dia jadi rally lagi. Nah, ini buy area bagus gitu. Atau candlenya turun panjang kayak Marubozu gitu, terus akhirnya basing gitu ya, sideway. Oke, pagi-pagi saya lihat dia udah ada leg out lagi dan close candlenya di bawah. Ah, ini salah area yang bagus. Sesimpel itu, teman-teman. Cuman ya tetap diperhatikan juga tentang lokasi tradingnya, tentang lokasi candlestick patternnya itu, pattern base-nya, terus tentang timingnya dia keluarnya itu karena news atau memang karena significant imbalance karena adanya transaksi dari unfilled order dari institusi besar. Nah kalau misalnya seperti itu, saya lebih prefer yang kedua. Kalau karena news, saya nggak terlalu tertarik biasanya seperti itu. Tapi biasanya pagi gitu ya. Ini passwordnya berapa? Kekunci. Oke. Tahu kan?
teman-teman di YouTube, sebaiknya lu ganti habis ini. Oke. Nah, lanjut. Dari Arif B_1. Berapa persen biaya hidup Mas Fadli yang dihasilkan dari trading? Biaya berapa persen penghasilan mungkin. Kalau berapa persen penghasilan dari industri trading ini, teman-teman, 100%. Saya nggak punya bisnis lain selain trading yang menghasilkan signifikan hari ini. Apa ya, ada dari satu company lain yang juga memang saya pegang, tapi saya nggak terima bulanan, saya cuma terima setahun sekali kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin biaya hidup, ya tetap dari trading, mingguan gitu, kita WD bulanan, kita WD seperti itu. Jadi ya 100% ya. Mau dikurang-kurangin apa lagi ya? belum ada. Sementara masih membangun yang lain, belum menghasilkan signifikan. Oke? Mangpik 5758 lagi di mana? Lagi di Bali, Mangpik. Dirimu kayaknya kemarin kita sempat DM-an deh beberapa waktu yang lalu, cuma memang padat banget jadwalku, jadi mungkin kita nggak sempat ketemu ya. Ini orang Bali, teman-teman, Mangpik ini. Lupa saya nama aslinya. Mangpik 5758 ini ya. Jadi saya di Anvaya Beach Hotel and Resort ya. Oke. Dari Oscar Utomo 88. Tergoda melihat orang lain pamer profit, entah manual or trading. Maksudnya robot mungkin, entah manual or trading. Gimana ya? Nah, ini kadang-kadang yang saya sering banget, bukan kadang-kadang ya, sering malah gitu ya, saya bilang industri forex kita ini secara profesi jadi tidak menarik, bahkan sangat keruh. Kenapa? Karena dasar dari awalnya, teman-teman, cara menghargai orang itu dengan melihat, wah lotnya gede, wah profitnya hari ini gede, wah ini dia berarti master, dan seterusnya. Jadi orang itu cenderung pengen dihargai dalam bentuk seperti itu jadinya, karena cara menghargainya yang salah gitu. Sehingga industrinya jadi tidak, nggak fair menurutku. Kenapa? Karena gini, ketika orang profit dia posting, dia tergoda makanya kan, gitu. Ketika loss diem-diem aja sendirian. Ayo siapa yang ngalamin kayak gitu? Coba komentar di bawah video ini ya. Jadi bener-bener buat orang baru jadi sangat-sangat, aduh ini kok orang lain profit kenapa aku loss terus ya gitu. Padahal kenyataannya ada transaksi profit, ada transaksi loss, teman-teman. Ya memang begitu. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan antara orang-orang yang hari ini loss, ada orang-orang yang hari ini profit gitu. Enggak. Yang penting adalah hasil dalam 1 bulan, hasil dalam 1 tahun penuh, akunnya bertumbuh dan bisa di WD profitnya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Kadang-kadang kalau teman-teman cuma pengen nyari penghargaan, ya udah bikin 2 akun, 1 buy, 1 sell, yang profit di close, screenshot, pamerin kan gitu. Tapi jangan tergoda. Kenapa? Karena orang lain pun bisa melakukannya gitu. Sebagai bocoran, teman-teman, bahkan akun real pun bisa di remake. History itu bisa ditulis ulang, dibatik kalau saya bilang gitu ya. Jadi ya dilihat aja lah gimana dia gaya hidupnya, gimana dia bisa menjawab pertanyaan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar trading. Akan kelihatan bedanya orang yang lihat chart tiap hari sama yang memang cuma pamer profit aja gitu ya. Jadi jangan tergoda ya, dia kita. Kalaupun memang dia profit, ya ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, jangan cuma lihat historinya. Itu lebih bermanfaat buat teman-teman daripada hanya tergoda gitu. Jadi di hold perasaannya, semangatnya dinaikin, justru pengen belajarnya gitu ya, pengen bisanya, pengen punya skillnya. Oke. Lagi agra.mukti, serius nanya Mas, trading binary kalau pakai ilmu yang benar dan disiplin apakah bisa sukses Mas? Kalau bisa profit jawabannya iya. Bisa sukses on the long run jawabannya tidak menurut saya gitu. Saya udah pernah ketemu beberapa founder broker binary options yang memang benar-benar gede gitu ya, bahkan sempat terbesar di Eropa dan seterusnya. Mereka cuma bilang ini nih cuma platform mainan buat orang aja, kayak another shape of casino gitu. Jadi kayak ya kita riset sangat dalam bahkan untuk mempengaruhi psikologi trading orang supaya ketagihan. Nah, teman-teman jangan jadi korban. Kalau datang ke sana, feelingnya sama seperti teman-teman beli togel misalnya, atau datang ke kasino juga misalnya, atau ikutan judi bola misalnya, dan ternyata teman-teman trading binary, it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Saya happy kalau teman-teman profit, kalau loss ya sudahlah kan gitu, happy-happy aja. Tapi kalau teman-teman berharap sukses, trading for living, bertahun-tahun profit, saya belum ketemu contoh realnya yang sudah 5 tahun, 10 tahun trading gitu, dari binary options dan bisa profit gitu. Beda sama options trading ya teman-teman ya, put and call gitu. Dia
ada memang instrumen trading seperti itu, aset yang namanya options. Tapi kalau binary options yang cuman buy, terus dalam 1 menit kemudian apakah akan di bawah atau di atas kita? Kalau di bawah kita, misalnya kita betul ambil bawah, sell gitu, terus teman-teman dari $10 langsung jadi $20. Mau jauh mau deket sama, itu namanya binary options teman-teman. Apalagi misalnya last digit prediction gitu, itu lebih goblok lagi menurut saya. Misalnya Euro USD 1.11111 misalnya. Oke, last digit predictionnya dalam 30 detik atau 60 detik ke depan atau 5 menit ke depan, prediksinya ini angkanya 9. Nah, itu tidak ada hubungannya sama Euro USD. Ngakunya trading forex, ya iya pakai chartnya Euro USD. Tapi bukan itu yang kita maksud teman-teman. Jadi kalau berharap sukses, saya pikir ini udah berpikir terlalu jauh. Sebaiknya dirimu tetap diversifikasi dulu deh. Coba pelajari forex yang benar seperti apa. Ya tadi dasarnya tuh, karena saya belum pernah melihat ada orang belasan tahun profit dari binary options. Mungkin kalau setahun pertama profit ya beginners luck gitu ya. Terus kalau sudah 5 tahun, wah udah mulai saya pengen belajar tuh. Kalau udah dia belasan tahun hanya hidup dari binary options, belum ketemu saya. Nah sebaliknya forex atau saham gitu ya, ini banyak banget yang belasan tahun bahkan puluhan tahun sudah trading, dan ini yang saya jadiin mentor dan saya belajar dari gitu. Jadi bisa sukses gitu ya. Oke, satu lagi. Dari Oscar Utomo 88. Oh, ini tadi dia yang pertama sudah, yang kedua. Oke, satu lagi. Apa hambatan atau kendala utama Mas Fadli atau NFC dan kawan-kawan menuju trading for living? Hambatan menuju trading for living itu yang paling gede diri sendiri, teman-teman. Yang paling gede diri sendiri. Hambatan untuk tergoda sama berhenti bertumbuh. Teman-teman, ketika teman-teman sudah pernah bisa menghasilkan 5 juta rupiah per bulan dari pekerjaan yang lain selain trading gitu ya, dari profesi yang lain, mungkin teman-teman bekerja sendiri, bisnis sendiri, atau kerja sama orang lain, begitu pindah jadi trading teman-teman, itu dunianya beda. Walaupun sama-sama 5 juta per bulan. Lebih males, lebih slow, lebih nikmatin hidup gitu ya, lebih, ya teman-teman bayangin aja cuma pagi buka chart setengah jam, sejam selesai. Habis itu mau ngapain? Ya berenang, main biliar, main PS gitu kan, jalan-jalan ke mall, nonton segala macam. Nanti sore lihat chart lagi cuma setengah jam sampai 1 jam. Udah, mau tidur, di close trading plan yang udah deket, yang kira-kira kena news misalnya ada news buka gitu, dan habis itu udah tinggal tidur. Selesai. Itu beda banget sama rasanya 8 jam nonstop bekerja teman-teman. Jadi kayak bosi. Nah, begitu udah mulai, wah ini nggak bener nih. Udah mulai terlalu nyaman nih, perlu bertumbuh lagi. Baru tuh dari situ naik lagi, belajar lagi, dapat kesempatan lagi, dipercaya Tuhan lagi sama karunia yang lebih besar karena kitanya memperbaiki diri dan bertumbuh. Jadi tantangannya banyaknya ke diri sendiri. Karena kalau yang lain receh sih menurut saya. Saya nggak bisa trading mas, ya lu belajar bro. Saya nggak tahu cara baca tren mas, ada caranya dan bisa dipelajari gitu. Saya nggak punya mentor mas, ya dicari banyak gitu. Yang bisa mempermudah teman-teman melangkah lebih jauh dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Dibanding teman-teman nyoba-nyoba sendiri, bakar duit, MC, cut loss gede, hilang puluhan juta, ratusan juta. Mendingan teman-teman beli kelasnya Mas Dion Anggara tuh, Survival to Mastery gitu. Ya itu kan cuman kayak nggak nyampe 5 juta, sekali beli teman-teman selamat selamanya seterusnya. Gitu. Buat saya, mendingan saya beli pengalaman orang lain yang udah puluhan tahun, bertahun-tahun terbukti profit, dan saya nanya sama dia, bayar pun nggak apa-apa. Daripada saya harus ngalamin semuanya sendiri bertahun-tahun, hilangnya lebih banyak. Percaya sama saya seperti itu. Jadi diri sendiri yang harus di-push terus, ditingkatin terus, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Udah banyak nih berapa pertanyaan nih saya jawab ya. Mungkin segitu dulu ya. Yang lain yang belum dijawab teman-teman mungkin saya akan jawab di video selanjutnya, atau nanti saya bikinin story di Instagram deh untuk supaya teman-teman bisa dapetin jawabannya dan juga bisa jadi manfaat buat orang lain. Saya suka kalau ada yang nanya kayak gini, teman-teman jadi manfaat buat orang lain. Thank you ya. Jadi bisa benar-benar memberikan lebih banyak lagi, dan ini juga jadi ada campur tangan teman-teman semua, karena pertanyaan yang teman-teman tanyakan juga mungkin ditanyakan sama orang lain atau jadi masalah orang lain yang belum dapat jawabannya. Nah, bisa jadi ini jadi solusi juga buat mereka. Oke? Itu aja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol lagi. Beberapa waktu lagi ke depan tanggal 18 Desember 2021 kita akan bikin seminar. Kalau teman-teman punya waktu, punya kesempatan, punya biaya, punya tenaga, punya rejeki, hadir 18 Desember. Kita akan bisa Q&A seperti ini berjam-jam di sana.
Oke, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam gitu ya. Jadi tanggal 18 Desember kita akan bikin full day seminar sehari penuh bareng sama Mas Duyan Anggara, salah satu partner in life saya juga yang terbaik gitu ya. Partner in everything lah ya. Yang bener-bener menurut saya salah satu praktisi trader forex terbaik di Indonesia. Dan bisa teman-teman pelajarin dari dia gitu ya. Jadi sampai ketemu tanggal 18, dan kalau mau diskusi lanjutan via WhatsApp boleh, di bawah video ini ada. Teman-teman klik aja biolinki.co/Nusantara Teredukasi di bawah ini, di kolom deskripsi di bawah video, diklik, nanti di sana ada tulisannya chat WhatsApp tim NFC. Teman-teman tinggal pilih salah satu, diklik aja langsung japrian WA nanti, WhatsAppan. Jadi benar-benar bisa direct manfaatnya. Teman-teman rasain secara langsung. Oke. Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.